Salam Miracle. Bersama saya Timotius Hardono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Pemirsa di seluruh tanah air, selama ini Miracle Service mengudara di seluruh Indonesia, bahkan dunia melalui YouTube. Sekarang saya mengudara dari di mana saya dipercaya Tuhan 16 tahun lalu merintis jemaat di Jogja. Akhirnya sekarang saya bersama Penatua Cornelius dan Purnawan Pak Yosef Manggabean, dibantu oleh Kepala Kantor Bu Inggit, kami mengembalakan di sini. Saat ini saya ada di Jogja akan menyampaikan firman dengan judul Mujizat Pemulihan Pondok Daud. Biarlah firman Allah ini bukan hanya untuk jemaat di sini yang sedang berulang tahun ke-16, tapi juga untuk Anda yang sedang di rumah. Mungkin Anda sedang terbaring di rumah sakit berhari-hari, atau Anda duduk di kursi roda dengan terpaksa berbulan-bulan, atau Anda sedang merasa putus asa tanpa harapan. Dengar, dalam Yesus selalu ada harapan. Katakan amin jemaat. Tepuk tangan untuk harapan dalam Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Amin. Dalam Yesus selalu ada kemenangan. Katakan bersama saya, mujizat. Tangannya ke saya, mujizat. Pemulihan Pondok Daud. Harus pakai gerakan biar ingat. Yang di rumah juga ikut ya. Jangan bengong liatin saya jadi grogi. Mujizat. Pemulihan Pondok Daud. Katakan yes. Nanti yang hafal 3 langkahnya, selain dapat door prize dikasih hadiah. Hadiahnya TV, tapi sementara dikirim DVD-nya dulu. Mau dikasih stasiun radio, sementara dikasih radionya dulu. Katakan haleluya. Katakan amin. Good, mari kita buka nas kita. Dari kitab Kisah Rasul pasal 15. Kisah Rasul pasal 15, kita akan melihat nas kita tentang mujizat pemulihan Pondok Daud. Kisah Rasul 15 ayat 16. Hal itu, ayat 15, sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Jemaat ayat 16 kita baca bersama. 2, 3. Kemudian aku akan kembali membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan. 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Saya akan mulai dengan apa itu Pondok Daud? Apa itu pemulihan Pondok Daud? Lalu bagaimana kita boleh menerima mujizat pemulihan Pondok Daud? Katakan sama saya haleluya. Katakan amin. Good. Saya mulai dengan apa itu Pondok Daud. Mungkin Anda berkata, Pak Timotius, kenapa enggak pondoknya Salomo? Kok enggak pondoknya Musa? Kok enggak pondoknya Saul? Kok enggak pondok yang lain? Kenapa pondoknya Pondok Daud? Anda harus tahu. Daud itu, Tuhan menulis di Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Daud itu berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Siapa yang rindu hari-hari ke depan kita dikenal Tuhan dengan berkenan di hati Tuhan? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Saudara,
Orang ibadah ada dua tujuan, God center atau man center, self center. Yang man center tuh gini, saya ibadah, mau dengar khotbah yang bagus. Saya khotbah, mau didoakan dan diberkati. Saya kebaktian, saya mau terima, dan terima. Dan orang seperti ini biasanya protes melulu. Pendeta khotbahnya panjang, diprotes, terlalu panjang. Khotbahnya pendek, kependekan. Khotbahnya keras, terlalu keras. Khotbahnya lembek, terlalu lembek. Khotbahnya banyak yang tertawa, apa ketawa melulu. Khotbahnya tegang, apa tegang melulu. Serba salah jadi pendeta, you understand? Say yes, jangan 10. 10 itu artinya 10, you understand? Mantap dong, ini kan di syuting. You understand? Yes. Sampai ngertos? Tos, enggak. Oh my God. Kembali ke Alkitab. Katakan sama saya, mujizat. Pemulihan. Pondok Daud. Ulangi, 2, 3. Jadi tetanggamu tanya, tadi khotbahnya apa? Apa itu? Banyak kan, tadi khotbahnya apa? Inilah masalahnya. Tadi pokoknya sih seru sih. Katakan haleluya. Mari kita lihat. Apa itu Pondok Daud? Pondok Daud adalah Daud membangun pondok yang isinya adalah tabut perjanjian. Kalau Anda membaca kitab Tawarikh, di kitab Tawarikh saudara, Anda akan lihat di 1 Tawarikh 13, tidak usah dibaca, Anda percaya sama saya. Tabut perjanjian sudah dirampas dan ditahan oleh orang Filistin. Tabut perjanjian itu bicara hadirat Tuhan. Di tabut perjanjian, di peti namanya peti perjanjian itu, ada 3 alat. Yaitu Taurat Tuhan, 10 Commandments, 10 perintah Allah, lalu mana dan tongkat Harun. Itu tanda kehadiran Tuhan. Kalau Israel perang, tabutnya itu dipikul, musuh langsung kalah. Waktu nyebrang sungai Yordan, tabutnya diangkat, sungainya berhenti. Itu bicara kehadiran Tuhan. Di ruang suci, di ruang maha suci tabernakel, disitulah tabut Tuhan disimpan. Dan yang boleh masuk hanya imam besar. Nah, sewaktu Imam Eli tidak mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan, sehingga Imam Eli punya anak itu memperkosalah, judilah, mabuk-mabuklah, mengambil persembahan lah. Itu tetap melayani. Sehingga waktu Israel kalah perang, mereka membawa tabut. Tapi yang mikul anak-anaknya Imam Eli yang hidup kudus, Hofni dan Pinehas. Akhirnya Hofni Pinehas mati, bapaknya Imam Eli mati, dan tabutnya dirampas. Di 1 Tawarikh pasal yang ke-13, orang Filistin merampas ini selama 7 bulan. Dan Anda tahu, akhirnya orang Filistin kena kutuk. Kudisan lah, sakit lah, sampar lah, mereka nggak tahan, dikembalikan ke Kiryat Yerim. Di Kiryat Yerim, itu 16 km dari Yerusalem. Sepanjang masa pemerintahan Saul, diabaikan. Nggak diurus. Nggak penting. Saya beritahu, gereja ini, kita nggak akan bangun tabut perjanjian peti beneran, tapi hadirat Tuhan, katakan yes. Katakan hadirat Tuhan. Itu paling penting. Saya akan bahas nanti lebih detail. Akhirnya Daud berkata kepada nabi-nabinya, masakan aku tinggal di kota Daud yang megah, tapi tabut perjanjian di Kiryat Yerim. Tapi tetap sempat salah. Tabut perjanjian itu kan harusnya dipikul, tapi dinaikin kereta, lalu disentuh, mati saudara. Sehingga Daud ketakutan, akhirnya dibuat yang benar, dipikul, dibawa ke sebuah kemah Daud namanya. Di situ ada tabut Tuhan. Kenapa kemah? Karena memang Tuhan maunya nanti yang membangun bait suci adalah Salomo. Jadi kemah Daud. Di situ ada, katakan sama saya doa. Kurang keras, doa. Pujian. Penyembahan. Bersama-sama. Bersama-sama.
dalam unity, siang dan malam, 24 jam. Tepuk tangannya dahsyat. Tuhan berkenan kepada Daud. Sekarang di Kisah Rasul, Tuhan akan kembali membangun Pondok Daud. Di ulang tahun gereja kita yang ke-16, saya mau ingatkan, visi utama yang dipercayakan Tuhan kepada gereja ini, yaitu kita membangun Pondok Daud. Pondok Daud. Di mana di Pondok Daud itu ada tabut Tuhan, hadirat Allah. Ada doa, pujian, penyembahan. Bersama-sama, dalam unity, siang dan malam, 24 jam, katakan haleluya. Katakan amin. Sampai di sini saya ajak Anda untuk menyadari bahwa Anda telah dipilih. Katakan haleluya. Apa Pondok Daud sudah? Pondok Daud kemah di mana ada tabut Tuhan, ada doa di situ, pujian di situ, penyembahan di situ, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, 24 jam setiap hari. Katakan haleluya. Saya nggak setuju kalau Anda berkata, oh, berdoa itu seminggu sekali. Baca kitab suci itu seminggu sekali. Sehingga lagunya, ku renungkan firman-Mu seminggu sekali pas di gereja, ku dengar firman-Mu dan ku lupakan. Minggu depan baru lagi, enggak, 24 jam. Anda selalu link sama surga, katakan yes. Siapa yang punya handphone? Saya tanya, handphone Anda 24 jam, Mbak? Link ke atas. Katakan haleluya. Katakan amin. Katakan yes. Kita harus punya online 24 jam. Baitmu, tubuhmu, itu kemah. Ini kemah. Katakan ini kemah. Pertanyaannya, ada tabut Tuhan enggak di sini? Ada hadirat Tuhan enggak di sini? Saya ajak Anda kembali ke Kisah Rasul. Kinahama Sandara, Pak. Huramaka Sandara, Pak. Kisah Rasul, pasal yang ke-15. Kemudian aku akan kembali membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Kemah-kemah seperti Pondok Daud hari-hari ini sudah roboh. Orang sibuk dengan dirinya sendiri. Bahkan ada di satu kota, saya sebutkan, tidak enak. Kota itu membuat gereja yang kebaktiannya cuma 1 jam selesai. Nggak ada kolekte, nggak ada perpuluhan. Dikasih makan lagi. Dan rame. Tapi nggak tahu ada surganya nggak itu. Orang kalau mau instan, maunya instan. Saya nggak setuju kalau ada jemaat lagi datang ke gereja berkata, terlambat, enggak, masih puji-pujian. Pujian itu udah ibadah, men. Halo, men. Halo ya, halo dong, halo. Oh sorry, kalau halo Anda bilang hai. Halo? Hai. Tandanya masih hidup. Anda cuma dikhotbahi diam 1000 bahasa. Terus bahasa rasanya lain. Halo? Hai. Katakan bersama saya, Jogja. No, saya bilang Jogja dilawat Tuhan, Anda bilang yes. Jogja dilawat Tuhan. Mari kita lihat sekarang Kisah Rasul pasal 15. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Hadirat Tuhan itu tidak lagi hadir, karena roboh kemahnya. Dan reruntuhannya akan kubangunkan kembali dan akan kuteguhkan, dahsyat. Reruntuhannya akan Tuhan bangun. Dan akan Tuhan teguhkan. Mungkin Anda bertanya, Pak Tim, apa tujuannya pemulihan Pondok Daud? Ayat yang ke-17 kita lihat. Jemaat baca sama saya. 2, 3. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Segala bangsa katakan haleluya.
Tujuannya mengapa Pondok Daud dipulihkan? Setiap lutut berlutut, setiap lidah mengaku. Di Jogja ini, di Indonesia, di muka bumi, Yesus adalah, katakan amin. Ku sembah kau, ku sembah kau, Engkau yang layak untukku. Ku sembah kau, ku sembah kau, Engkau yang layak untukku sembah. Orang yang ibadahnya self-center, man-center. Kalau saya ibadah dapatnya apa? Kalau saya aktif di Fresh, saudara, gereja ini bukan hanya berhenti hari Minggu loh. Gereja ini ada namanya Fresh, katakan Fresh. Bilang kiri kanan, daripada stres, Fresh aja. Katakan yes. Apa terjadi saudara, dengar baik-baik. Anda dan saya harus nangkap ini. Mengapa? Karena ini penting. Katakan haleluya. Amin. Amin. Ada langkah apa aja Pak tim yang harus saya lakukan untuk membangun Pondok Daud? Lalu kita selesai. Ada 3 spirit atau 3 karya Roh Kudus. Sebab spirit daripada pemulihan Pondok Daud ini adalah Holy Spirit sendiri. Dan 3 karya dari Holy Spirit itu ada 3 yang penting yang hasil daripada karya pemulihan Pondok Daud. Dan itu harus kita pegang erat-erat, katakan haleluya. Nah ini yang pertama, yaitu hadirat Tuhan. Ucapkan sama saya hadirat Tuhan. Holy, 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 are you Lord. Holy, holy, holy. Cukup. Saya nyanyi ini sama nyanyi ini, hadiratnya beda nggak? G lagi, sama-sama G. H, G. Grogi. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya saya tanya, hadiratnya sama nggak? Halo? C. Ini bicara hadirat. Kita mesti telanjang dan benar. Ini serius, tenang. Ada di radio nih, ulangi C. Sasando ada nih. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam. Ayo nyanyi dong yang bisa. Tengoklah sebelum Pak Por bisa semua loh. Singkirkan debu yang singkirkan debu. Loh, gembala-gembala juga bisa loh. Cuma kalau diteruskan kan hadiratnya nggak ada. Mungkin Tuhan mulai bosan. Nah ini ayatnya nggak ada. Bersahabat dengan kita. Lebih stres lagi. Coba kita bertanya pada stres. Cukup, dilanjutkan. Memangnya tembang kenangan. Saya memberitahu sama Anda, ini nggak ada hadiratnya. You understand? Hadiratnya tsunami, gempa bumi. Mungkin Tuhan mulai cukup. Saya lagi. Dia mau lagi, apa saya? Katakan salahku. Bu Ani, jika dikau. Waduh, cukup.
Saya tanya, ini ada hadiratnya enggak? Hadiratnya ya, pulangkan saja aku pada mbokku. Hadiratnya habis. Saya katakan Yesus terbesar. Beda enggak? Saya mau beritahu saudara, saya hanya nyanyi saja, hadiratlah turun. Itu satu gedung dilawat Tuhan. Katakan haleluya. Saya nyanyi lagu ini, G. Haleluya, haleluya. Musik aja sama singer. For the Lord. Anda tahu, lainnya diam biar jemaat sama singer. Apa yang terjadi? Saya mau beritahu saudara, ini di program TV nih. Yang sakit hari ini, hadiratnya akan menyembuhkan saudara. Nah, kalau cuma sakit pegel-pegel sembuh itu kan masih harus dicek. Holy, terus. Kayak di Benny Hinn tuh loh. Oh, jangan keras-keras. Ayo. Anda tahu? Ada satu ibu, dia dokter, spesialis. Dia menyembuhkan orang stroke, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang sakit jantung. Maka dia berkata gini, Tuhan aku gak mau kena kutuk orang dokter jantung. Terus tapi pelan. Orang sakit dokter jantung, kena kutuk sakit jantung. Orang dokter kandungan, kalau dia perempuan, kena kandungan. Maka dia berkata, Tuhan kalau saya sakit, jangan jantung, jangan kandungan, jangan stroke. Saya benjolan Tuhan di jempol kaki. Dan Anda tahu, beberapa bulan kemudian ada benjolan muncul. Ciung, hati-hati dengan mulut. Ada benjolan sekelereng, kelihatannya kecil, tapi itu tidak bisa dioperasi, menyangkut jantung. Waktu dia nyembah Tuhan gini, hadirat Tuhan. Saya berkata begini, yang mau dilawat maju. Dia seumur hidup tidak pernah maju, dan dia maju. Kan dia lihat film, nanti saya akan putar filmnya. Dia maju, dia dilawat, dia jatuh. Lalu saya bilang gini, sekarang kalau ada yang sakit tumbangin tangan, jantungmu sakit tumbangin tangan, ada benjolan dimanapun yang sakit tumbangin tangan, dia tumbangin tangan. Agak marah sama saya, gimana caranya tumbang tangan? Diangkat kaki dia begini. Amin. Sekarang lihat, saya bilang, ibu ini gak percaya, benjolannya hilang, tapi ada masalah. Saya bilang, yang sudah sembuh bersaksi, sebab kesaksian Anda memuliakan Tuhan dan menyempurnakan kesembuhan. Ibu ini bilang, enggak. Apa kata orang, pasien saya dokter, nanti enggak enak. Apa terjadi saudara? Ada Roh Kudus ngomong gini, kamu enggak bersaksi, benjolan akan datang lagi. Oh, dia ketakutan. Ini urusannya bisa panjang kan? Dia maju ke depan dan berkata, Pak Tim sambil nangis, boleh enggak kameranya dimati? Nanti kamera dimatikan semua ya, tidak boleh direkam. Kakinya enggak ada lagi, benjolannya. Bukan kakinya nggak ada, benjolannya saudara, jangan salah paham. Dan dia berkata, saya sembuh oleh Yesus. Terus saya panggil suaminya, didoakan, sekali lagi kami muridkan. Dan dia dilawat Tuhan. You understand? Kalau cuma minum, hilang, udah biasa. Tuli tadi, udah hari-hari. Stroke, udah biasa. Saya tantang Anda hari ini, nomor 1, bagaimana membangun kembali Pondok Daud? Bangun hadirat Tuhan. Ikutan saya, bangun hadirat Tuhan. Dengan apa? Hadirat Tuhan tinggal di hidup yang kudus. Katakan amin. Haleluya. For the Lord God Almighty. Bukan hanya tinggal dalam hadirat yang dalam hidup yang kudus, tapi lewat doa-doa Anda. Katakan doa. Saya tanya sama Anda, kalau doanya pendek-pendek, hadiratnya pendek atau jauh? Saya kemarin ke Israel, pas lebaran, pulang kampung. Saya ini anugerah Tuhan, setiap lebaran pulang kampung ke Israel. Apa terjadi saudara? Dengar. Waktu saya pergi ke sana, saya hanya minta hadirat itu menyertai. Hadirat itu Anda bangun dengan apa? Hidup kudus, berdoa. Nah, di rombongan kami ada juga pendeta lain. Ngejak doa, doa makan. Doanya gini,
Udah mau lapar kan, mau makan kan? Stop. Kita mau doa makan. Mau tutup mata. Udah agak marah kan, udah lapar. Doanya gini. Tuhan Yesus berkati makanan ini. Amin. Itu sih boleh. Tapi setiap doa begitu terus kan bahaya. Tuhan, saya mau tidur. Amin. Tuhan, saya mau bangun. Amin. Itu bukan doa, itu laporan. Lapor, Bapak, saya mau bobo, saya mau bangun, saya mau makan. Nggak boleh. Ada waktunya kau pendek, ada waktunya kau bangun doa. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bangun hadirat Tuhan dengan doa. Yang mau lambaikan tangan, kau telah berhasil. Are you Lord God? Worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb. Amen. Bukan hanya lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan. Hasilnya apa? Hadirat Allah menyertai kita. Yang setuju lambaikan tangan. Bagaimana caranya bangun? Katakan, membangun hadirat Tuhan. Angkat tangan tinggi. Yang setuju lambaikan tangan, kau telah berhasil. Selesai. Yang kedua, pengurapan. Ikuti tangan saya. Pengurapan. Kurang kelas 2. Pengurapan. Anda kalau tanya sama saya, Pak Tim, apa Pak Tim nggak gentar kalau doain orang sakit di lapangan? Oh, setiap KKR gentar. Tapi saya selalu berkata, saya kadang di mimbar, saya berlutut. Penuhiku, itu kayak cium. Penuhiku. Rasanya saudara, itu saya pernah khotbah di Cikarang, 7 kali di syuting. Kuat aja. Rasanya tuh nggak ada lelahnya. Urapan itu membuat Anda, pernah nggak ke airport Anda naik eskalator? Revelator. Ini emang dia lebih pintar sedikit dari saya. Revelator. Jadi Anda bisa jalan biasa, ada revelator, Anda bisa lebih cepat. Katakan yes. Itu pengurapan, membuat lebih cepat. Saya mau beritahu sama Anda, saya dulu tukang ngepel gereja. Tidur di gereja 3 tahun. Bahkan di kolam baptisan. Karena itulah satu-satunya tempat yang kosong. Mereka juga tahu nih teman saya sekelas. Betapa saya di sekolah dulu tidur terus. Karena emang ngantuan. Tapi karena urapan beda kan. Minimal istrinya cantik. Halo. Kedua, minimal sudah kalau mau bersaksi, di TV diberkati, di radio diberkati. Tapi itu nggak penting. Saya mau beritahu hari ini, yang diurapi bukan cuma saya, Anda juga. Karena Yesus berkata begini, pada hari terakhir, Tuhan berkata begini, Roh Allah berkata begini, aku akan mengurapi semua Anda. Yesus berkata, tetapi kamu akan terima kuasa. Jadi habis ini Anda akan terima pengurapan. Jangan pulang di hari ulang tahun ini sebelum diurapi. Setuju? Nasi kuning masih menunggu kita, kue nunggu kita, urapan lebih penting. Yang setuju lambaikan tangan. Urapan sederhana. Saya mau beri contoh. Sini Pak Acai. Saya juga punya nama seperti dia, nama Chinese, Acai kan. Saya namanya Timotai. Sini Acai. Timotai itu nama Chinese-nya Timotius, tapi panggilnya enggak boleh dari belakang. Timo bagus, Tai-nya itu kan tersinggung saya. Kalau Timo, oke, Tai. Hah? Oh, Margawong. Apa itu? Hanya. Ada yang berkata Timotius cuilan seng yang dicuil-cuil. Atau Timotius sun sing suwe. Tapi ke istri sendiri. Oke. Pak Acai. Anggap Pak Acai ini adalah Elisa Acai. Saya Elia Timotai. Alkitab berkata waktu Elia mau naik ke surga, Elia tanya sama Elisa, kamu minta apa? Coba. Pinjam mic. Cepat. Kita mau tes kecerdasannya Gembala Wates. Bapak minta apa? Pengurapan 2 kali lipat. Sombong banget sih. Saya aja baru sekali, kamu minta 2 kali. Maksudnya apa? Di TV saudara, makin dianiaya makin bagus.
Kok 2 kali sih? Kenapa 2 kali? Sombong banget sih. Ya rendah hati dong. Kenapa 2 kali? Kepada istrinya saya minta maaf ya, ini hanya sebuah adegan. Kenapa 2 kali mintanya? Sesuai Alkitab, Pak. Sesuai Alkitab. Katakan good. Setiap ada hamba Tuhan luar negeri datang yang healing, saya datang paling depan. Minta diurapi. Apa? Saya seperti Elisa, mau jangan urapan-urapan melulu, nanti kena kurap lagi. Enggak. Ada orang diurapi gini, saudara. Kuda-kuda, saya enggak mau jatuh. Kelihatan lemah dan lunglai. Dipasang kuda-kuda. Begitu tangan pendeta tumbuh tangan, disondot. Tenang, saya enggak akan dorong, tenang. Saya akan buktikan nanti tanpa didorong, tanpa disentuh. Mau jatuh, mah jatuh. You understand? Sampai ngertos? Pak Aceh bilang minta 2 bagian. Dia minta 2 bagian, bukan sombong, bukan angkuh. Sesuai Alkitab. Jadi kalau gereja induk di sini, ini bukan pusat, induk. Kalau pusat tuh agak susah sudah, enggak punya duit minta pusat. Enggak bisa ngontrak minta pusat. Jangan, kami bukan pusat, kami induk. Induk itu melahirkan besar sendiri-sendirilah. Katakan amin. Ini pembelaan. Lah cabangnya 20 minta semua pusat. Repot. Induk. Kalau kita diberkati di sini, saya tanya, Wates bisa kayak gini enggak? Amin, Pak. Pakai mic. Amin, Pak. Kita mau beli gedung, Wates mau beli gedung. Amin, Pak. Oke, kita mau beli gedung harganya 4 miliar. Kamu berapa di Wates? 10 miliar, Pak. Ini contoh gembala yang cerdas. You understand? Thank you Pak Aceh. Saya mau beritahu sama Anda hari ini akan ada pengurapan. Minta double portion, boleh nggak? Sah, sesuai Alkitab. Elia bilang gini, permintaanmu sangat sulit Elisa. Tapi kalau kamu bisa lihat saya naik ke surga, dapat. Yang ketiga terakhir, katakan sama saya, 3 spirit membangun Pondok Daud. 3 spirit membangun pemulihan Pondok Daud. 1 katakan bangun hadirat Tuhan. Kedua katakan minta pengurapan double portion. Ketiga terakhir. Setelah Anda menerima yang namanya hadirat Tuhan, lalu Anda menerima pengurapan yang ketiga berbahasa roh lebih banyak. Katakan sama saya, berbahasa roh lebih banyak. Waduh Pak, itu kan tidak sesuai dengan ajaran gereja saya. Hehehe. Ini jangan ikut gereja deh. Gereja bisa keliru nggak? Halo? Gereja bisa keliru nggak? Ada, gereja setan aja ada kok. Di Amerika ada gereja yang pendetanya homo. Lalu menikahkan homo. Bayangkan, aku berkati kamu Andreas sama Matius. Lah apa? Lahir siapa? Tuyul katanya. Tapi jangan, udahlah. Tapi kata pendeta saya, pendeta juga bisa salah. Tadi kata Pak Aceh betul, kata Alkitab. Tanda orang menerima baptisan Roh Kudus berbahasa baru, berbahasa roh. Contoh sederhana, kita itu manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Anda tahu bahasa tubuh? Tahu bahasa tubuh? Apa artinya? Mau ditampar. Nangkep enggak? Nah, itu bahasa tubuh. Nah, body language, bahasa Inggrisnya lebih keren. Bahasa jiwa, oh lapar itu. Iya toh? Bahasa roh, jelas. Musik, G. Haleluya, kira ramasyando, kira lamasyande, kira lamasyando. Pak, tapi saya nggak bisa, terima aja. Tapi buka mulutmu. Pak, katanya kayak kena setrum ya, setrum listrik. Kadang begitu, kadang enggak. Kalau mau disetrum, saya setrum langsung. Nggak harus.
Pak boleh nggak ikut-ikutan? La 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 la, le 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 le, li 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 li, terakhir lu 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 lu. Nggak boleh. La le 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 lu lu. Tapi Anda yang nggak bisa apa-apa ngomong, Yesus, bilang Yesus. Bilang Yesus. 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 Yesus, 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 Yesus. Ya, 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 ya. Masuk. Deng. Pak, tapi apa kata orang? Bahasa roh ini hanya untuk diibadah atau di rumah sendirian. Saya tidak izinkan Anda lagi di pasar, lagi di jalan, terus nyapanya karena baru diurapi. Ditanya, apa kabarmu? Kurala pala 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 pala. Nawar sayuran di pasar, kita kah moto ke seteke-teke. Oh itu orang di jalan Arusah gila gendeng kabeh. Ya enggak, masa Pak Pur tanya, gimana kabar Pak Tim? Kita kau homo soko taka para pataka. Lama. Iya, lama. You understand? Itu namanya Coba, saya kalau ngomong bahasa Inggris di desa, ya orang enggak dong. You understand? You understand? Yes, dia stand. Katakan amin. Siap, bahasa roh lebih banyak. Paulus ngomong gini, aku berbahasa roh lebih banyak dari semua orang. Tapi harus bijak. Saya masih mau khotbah sejam lagi, tapi waktu habis. Saya simpulkan dengan satu kesimpulan. Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih banyak. Waktu Anda baca Alkitab arti bahasa roh. Anda lemah iman, bahasa roh. Tidak sebahasa roh, panggil Yesus, Yesus. 1 Korintus 12:3 berkata, tidak mungkin orang menyebut nama Yesus tanpa oleh Roh Kudus. Katakan haleluya. Yang mau lambaikan tangan, khotbah berhasil. Tepuk tangan ya, Ustaz. Saya panggil istri saya. Panggil penatua Cornelius, Purnawan, dan Yosep untuk bantu di depan. Tenang sebentar. Tenang sebentar. Saudara, saya itu merasa seperti jubah itu ada lagi di sini sekarang. Dan saya percaya satu orang diurapi, semua diurapi. Mari wanita-wanitanya Allah bergandengan tangan. Kami penatua juga akan bergandengan tangan. Tolong Bu Inggit bantu di belakang, ada yang berjaga, pagar betis. Ibu-ibu, saudari-saudari, angkat tangan kita ke surga. Bersiap-siap. Berbahasa roh. Double motion. Terima. Baik pria, baik wanita.
mata, juga saudara di rumah pria dan wanita, jika Anda mengalami sakit di bagian tubuh saudara, hari ini hari mukjizat. Sebab hadirannya itu menyembuhkan engkau. Saudara yang memiliki sakit di bagian perut saudara, pria wanita yang punya masalah dengan mah, ada yang akut mahnya, pegang perutmu sekarang. Ada wanita yang punya masalah dengan rahim saudara, ada miom, ada kista, gangguan di rahim, pegang juga perutmu. Ada yang punya masalah di punggung, pegang punggungmu. Ada yang punya masalah di kepalamu, vertigo, pegang kepalamu. Ada yang jantungmu, pegang dadamu. Ada yang sakit reumat, pegang pinggangmu. Ada yang di kakimu, pegang kakimu. Ada yang di telingamu, pegang telingamu. Pegang ke bagian tubuhmu yang sakit. Sekarang Markus 16 ayat 15 utara, pergi beritakanlah Injil. Tanda-tanda ini bukan menyertai orang hebat, penginjil hebat, menyertai orang percaya. Saudara di rumah juga tumpangkan tangan ke bagian tubuhmu yang sakit. Hadirat Allah bisa menembus udara, laut, darat. Melalui layar televisi Anda ada hadirat Allah. Tumpangkan tangan ke bagian tubuhmu yang sakit, dan satu tanganmu terangkat ke surga. Terangkat ke surga. Kau berfirman, ada sembuhkanku, Engkau Yesus, Engkau Yesus, penyembuh. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Tuhan sendiri yang berfirman, Engkau Yesus, penyembuh. Semua yang kau tumpangi tangan dengan iman, kau sudah mengampuni dosamu, memulihkanmu, mengurangimu dan berkuasa, setelah terima kesembuhan. Be healed in the name of Jesus. Dengan umat Tuhan, emas dan perak tidak ada padamu. Demi nama Yesus yang mulia, jadilah sembuh. Amin. Semua penyakit keluar, untuk keluar. Bahkan yang belum bisa hamil, tahun depan kau akan melahirkan. In the name of Jesus. Demi nama Yesus. Bapak, waktu mereka melihat ada perubahan, tiba-tiba ada yang ringan di kepalanya, ada yang ringan di perutnya, ada enteng di tubuhnya. Benjolan-benjolan yang menyebabkan sakit tiba-tiba hilang, tiba-tiba enak, bisa membungkuk, bisa menggerakkan yang tadinya tidak bisa. Beri keberanian untuk kami bersaksi, sebab kesaksian kami itu memuliakan nama Yesus Tuhan dan menyempurnakan kesembuhan kami. Terima kasih, Bapak. Demi nama Yesus. Sampean jenenge sapa? Suharyanto. What your name? Suharyanto. Oke, umure piro? 44 tahun. Kelihatan masih 34 tahun. Oke, sakit apa Mas? Kemarin ada keluhan di perut. Keluhan di perut? Iya, kemarin saya sudah ke dokter. Jadi minta rujukan untuk ke rumah sakit, Pak. Keluhannya apa Mas? Jadi sini sakit keras. Sakitnya apa? Sini sakit. Ya kemungkinan ataukah usus buntu atau apa? Jadi Atau belum diagnosa. Kalau diginiin sakit? Ya agak sakit gitu, Pak. Oke. Ya. Lalu Bapak tadi maju, siapa yang suruh? Ya saya sendiri, Tuhan Yesus mengantar saya. Apa yang Pak rasakan waktu Bapak maju? Saya agak ringan, jadi kelihatannya ringan sekali untuk maju, dan kami merasa bahwa Yesus menuntun untuk saya maju. Oke, sekarang perutnya gimana rasanya? Sudah enak, Pak. Sudah enak. Coba kakinya begini, Pak. Ya. Jongkok gini, Pak. Ya. Berdiri, Pak. Ya. Jongkok lagi, Pak. Jongkok. Terus, Pak. Iya. Terus, Pak. Sampai sore, Pak. Sudah enak? Sudah enak, Pak. Siapa yang sembuhkan Bapak? Yesus, Pak. Yesus atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Di Brasil Yesus banyak sekali. Iya, Tuhan Yesus, Pak. Bilang, Tuhan Yesus dahsyat, men. Tuhan Yesus dahsyat, men. Sampean dari cabang mana ini? Dari Ngudian. Godean. Tepuk tangan untuk Yesus. Silakan duduk. Ibu jenenge sapa? Mursini. Umur pinten Bu? Piro? Swidak sekawan. Masih kayak 50 sekawan, nggih? Matur nuwun Gusti Yesus. Ibu sakit apa? Saya tadi itu mata saya agak kabur, tapi sekarang setelah diurapi saya merasakan terang melihat segala. Yang kabur yang kiri atau kanan? Yang kanan. Kanan ya. Udah berapa lama kaburnya? Sudah ada 3 bulan. 3 bulan. Kaburnya seperti apa? Bayang-bayang atau
Sama-sama. Ada bulat-bulat. Ada bulat-bulat gitu ya. Oke. Lalu tadi ibu maju ke depan. Terus dilawat Tuhan. Iya. Terus sekarang merasa sembuh. Udah jelas. Saya tes ya untuk mata kiri. Sana, kelihatan terang nggak? Iya. Coba lihat saya. Coba pegang hidung saya. Kurang. Ayo, kita kena. Ayo terus. Kena juga. Sampai sembuhkan ibu. Tuhan Yesus. Oke, kalau yang tua pegang hidung boleh, yang muda nggak boleh ya. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus dahsyat. Tepuk tangan. Good. Boleh kembali ibu. Atas bu. Ada batu yang atas. Oke, Bapak. Good. Senangnya sama Pak? Mugi Diajo. TV-nya di sini. Mugi dia. Panggilannya Pak Mugi. Iya. Yosua pun pinter. Swidak kali. Tidak kabeh. Kayak 50 kali. Oke. Sakit apa Pak? Sakit jimbe-jimbe ini kaki. Jimbe. Jimbe. Iya. Apa itu jimbe bahasa? Kalau bisa. Jimbe itu agak semi lumpur gitu? Iya. Enggak? Iya. Ya. Anu aja. Kesemutan? Iya. Tegang? Iya. Ada kesemutan? Iya. Udah berapa lama? Dulu sudah diurapi di batas dan saya sudah dulu. Sekarang sudah enak? Iya. Kalau diginiin sakit dulu ya? Iya. Coba sama contoh. Berdiri. Contoh lagi. Lompat. Udah. Enak? Iya. Siapa yang sembuhkan? Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus. Yes. Tepuk tangan. Boleh kembali. Good. Ibu jenenge sapa? Maria Wasini. Sinten? Maria Wasini. Maria Wasini. Panggilannya? Wasini. Wasini. Good. Umur pinten, Bu? 55. 55. Masih kayak 45 di TV ya. Sakit apa, Bu? Tadi dari pagi saya kedinginan, saya masih ke depan. Kedinginannya karena apa, Bu? Sakit gula. Sakit gula. Udah berapa lama? Sudah 6 bulan. 6 bulan. Iya. Ciri-cirinya sakit gula itu seperti apa? Kira-kira doyan makan. Dulu nggak doyan makan? Terus nggak boleh makan. Boleh Manis-manis. makan sedikit-sedikitnya manis nggak boleh. Asin nggak boleh. Sering lemah badan ya? Iya, panas. Kedinginan. Iya. Oke, lalu kita tadi maju ke depan. Iya. Siapa yang suruh maju? Tuhan Yesus. Oke, apa yang ibu rasakan? Pada pagi saya kedinginan itu setelah saya maju, ternyata badan saya bisa hangat, bisa bukan menjadi Hangat ya? Iya, hangat. Hangat. Dan enak, coba goyang-goyang. Tolak-tolak. Oke. Sembuh sempurna ya. Jaga makan ya. Siapa yang sembuhkan ibu? Tepuk tangan buat Yesus. Oke, boleh kembali. Ya. Terakhir kamu boleh. Ya, ibu. Tuh. Oke. Namanya siapa Bu? Ulangi. Hana Claudia, Hana Claudia. Umur berapa Bu? 39. Seperti 29. Amin. Amin. Sakit apa Bu? Saya punya vertigo. Itu kadang keluhannya saya kadang suka pusing. Suka pusing. Suka Udah berapa pusing. lama vertigonya? Sebetulnya sudah lama, itu setelah saya mengalami kecelakaan itu. Sekitar kurang lebih tahun 99 lah. Gitu. Tapi kadang efek dari situ tuh sampai sekarang tuh masih sering kayak terasa pusing-pusing. Yang kiri atau kanan Bu? Sebelah kiri. Kiri ya. Apa yang terjadi saat ini Ibu maju tadi? Tadi pada saat didoakan tadi, saya merasakan ada pengurapan Tuhan gitu yang terjadi atas diri saya. Saya merasakan tiba-tiba enak aja gitu loh, nggak? Enteng ya? Udah Coba enteng. diginiin Bu kepalanya Bu. Boleh dipukul-pukul Bu. Sudah enak? Siapa yang sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Bilang Tuhan Yesus Tuhan Yesus menyembuhkan saya. menyembuhkan saya. Amin. Terima kasih Bu. Tuhan berkati. Udah ikut fresh? Nyusul ya. Thank you. Ya Ibu. Ya. Ibu siapa namanya? Lisa, Lisa. Umur? 44. 44. Masih 34 di TV ya. Good. Sakit apa Bu? Pundak sebelah Sebentar. kanan. Tes. Kurang dekat Bu. Ulangi Bu. Namanya siapa? Lisa, Lisa. Umur? 44. Oke. Sakit apa Bu? Pundak sebelah kanan
sakit ngilu sampai ke tulang-tulangnya. Udah berapa lama? 3 minggu sampai sebulanan kita ya. Karena apa? Kecapean, Ya kepikiran? mungkin karena kecapean. Oke. Lalu udah coba minum obat atau ke dokter? Enggak, tapi udah dipijit, tapi enggak sembuh-sembuh. Oke, lalu Ibu tadi maju ke depan. Ya, Dilawat Tuhan. ya. Oke, sekarang apa yang Ibu rasakan? Hilang sama sekali sakitnya udah enggak ada. Coba digerak-gerakin. Yes, siapa yang sembuhkan Ibu Lisa? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, mari. Oke, yang muda terakhir. Oke, lihat sana, Pak Atur. Shalom, nama saya Murjoko dari GPI Wates. Saya telah disebut umur 43. Oh, kayak 33. Ya. Oke, sakit apa? Sakit kepala sebelah. Kepala sebelah, Ya, yang kanan. yang kanan. Ya, Sudah berapa lama? sudah bertahun-tahun. Tapi Bertahun-tahun. Sering kumat, sering sembuh, sering kumat lagi gitu. Kalau kumat seperti apa? Ya gitu yang rasanya itu yang sebelah kanan itu ya sakit sekali nyut-nyut gitu. Nyut-nyut, loh. kayak ditusuk gitu? Uh-uh. Ditusuk apa? Ya seperti itu loh, seperti yang kanan itu yang nggak enak gitu. Nggak enak. Udah ke dokter? Nggak ke dokter tapi ke mantri itu suruh beli apa itu obat neuralekin gitu. Udah minum? Sudah. Kalau Terus? minum biasanya sembuh, tetapi tak lama kemudian sakit Kumat lagi. Itu hanya menghilangkan rasa sakit. Ya. Lo tadi Bapak maju ke depan. Ya, Yang suruh siapa? yang suruh saya sendiri dituntun oleh Roh Kudus. Good. Rasanya gimana waktu Bapak maju tadi? Saya ya apa itu senang sekali ini. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan saya hari ini gitu. Kepalanya sudah enak? Sudah. Coba digoyang-goyang. Coba dipukul-pukul Pak ya. Sudah enak? Sudah. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Lagi makan kue. Oke, terakhir. Kamu langsung khotbah aja deh. Bilang, saudara-saudara. Saudara-saudara, Merdeka. merdeka! What your name? Nama saya Lawrence Novrizal, Umur? umur 26 tahun, Pak. Masih kayak 16. Amin. Amin. Sakit apa? Sakitnya kaki saya itu terkilir, sudah 2 bulan, Pak, yang kanan. Terkeliru karena apa? Itu saya baru bangun tidur, tiba-tiba lompat langsung begitu. Nggak mimpi? Enggak, Pak. Oke. Jadi lompat. Lompat, terus? Terus bunyi gitu. Sorry. Begitu bangun langsung lompat? Iya, Pak. Terima handphone? Enggak, mau cepat-cepat bangun aja. Oh iya, terus? Terkilir? Terus terkilir. Ah. Sudah hampir 2 bulan yang kanan itu. Akibatnya gimana terkilir? Ya kalau bengkok segini sakit, Pak. Sedikit aja bengkok begini sakit. Terus? Udah ke dokter? Enggak ke dokter. Oke. Pijat? Enggak, gitu, Pak. Terus kamu percaya aja? Amin, saya percaya. Terus kamu tadi maju? Maju. Yang suruh maju siapa? Ya Roh Kudus, Pak, yang suruh Oke, terus kamu rasakan apa? Yang saya rasakan sembuh, nggak ada lagi sakitnya. Coba digini-giniin. Coba goyang ngebor. Yes, siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Tapi ada peringatan, bangun tidur jangan lompat-lompat. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tepuk tangan, thank you. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu. Dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilir Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut,
Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.